ada pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar terjadi seolah-olah menjadi korban? Tiap hari kita akan berikan makanan gratis untuk 82,9 juta jiwa minimal. Dan saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana 450 triliun rupiah setiap tahun. Dana ada dan bakal ada. Dan ini bukan dari anggaran bansos. Dan kita mulai dengan memberi makan untuk anak-anak kita, saudara-saudara sekalian. Sudah saya pelajari, pakar-pakar membenarkan uangnya ada, uangnya cukup, dan kita akan buktikan bahwa kita bisa melaksanakannya. Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu, baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100, bukan uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit duit. Ya benar juga, duit itu perlu untuk membangun negara ini. Saya masih bersama Guru Besar Ekonomi, aktif menulis karya ilmiah dalam jurnal dan artikel. Penulis buku Pondering Issues in a World of Risk and Uncertainties. Juga buku berjudul Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis. Pernah menjabat Menteri Muda Perdagangan dan Gubernur Bank Indonesia di era Presiden Soeharto, Profesor Sudrajat Djuandono. Prof, ada makan siang gratis yang menjadi program unggulan atau yang ikonik program dari Presiden-elek Prabowo. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Jadi Prof, kalau saya ingin memulai, saya ternyata cukup tua juga untuk mengalami. Kita pernah kan ada seperti ini, tapi susu waktu itu. Ya. Saya SD, kalau ke sekolah dikasih susu gratis, enak. Ya, itu kan sebenarnya hampir sama kan. Jadi ini bukan sesuatu yang pertama kali. Hanya itu kan sudah lama berhenti, puluhan tahun. Kalau sekarang mau dibikin lagi, dari mana duitnya? Kita tahu Pak Prabowo meyakini bisa, Pak Hashim bisa. Pak Derajat, terangkan pada kami dari mana? Saya kira itu tadilah dari pokoknya memang item baru ya yang tadi saya sudah komplain bahwa tax revenue kita memang harus ditingkatkan dulu, tetapi itu kan juga tidak bisa terus 100% terlaksana gitu ya. Itu juga. Tapi itu janji kampanye loh Prof. Iya, tapi on stages ya tidak mengatakan terus seperti simsalabim besok 100% jalan. Mesti harus ada pentahapan to be realistic ya. Apakah kemudian bisa kita katakan bahwa untuk merealisasikan itu maka memang harus ada kenaikan pajak? Ya memang terkait ya menurut saya ya. Karena itu konsekuensinya. Tidak tergantung bahwa itu harus itu dulu lah menurut saya karena maksudnya bisa di-delay? Ya. Bisa ditunda dulu sampai rancangan yang matang? Kalau makanya nggak bisa di-delay lagi. Bahkan Pak Jokowi sudah minta dimulai sebelum bulan pemerintahan baru diresmikan. Oke. Harus dijalankan? Ya. Duitnya ada? Ada. Itu tadi seperti dikatakan juga oleh Hashim dan sebagainya, itu tidak terus langsung 100% ya. Tetapi saya nggak tahu persisnya pentahapannya seperti apa, tapi sudah ada perhitungannya dan duitnya ada, bagaimana memasaknya dan sebagainya itu udah dipikirkan semua sih. Prof, ada pertanyaan penting yang sering diutarakan oleh para investor. Karena bagaimanapun juga ada janji kampanye calon presiden yang makan siang gratis, susu gratis, pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang
niatnya baik untuk supaya tidak ada orang miskin lagi di Republik ini. Nah, kita pernah punya presiden ada burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia di masa COVID. Apakah rencana-rencana dengan alasan atau kepentingan yang lebih besar untuk masyarakat, maka kita akan mengembalikan lagi atau akan ada potensi Bank Indonesia ini akan burden sharing untuk program-program seperti ini? Untuk apapun juga sebetulnya ya kalau Bank Indonesia itu ya manut-manut saja. Bank Indonesia kan juga apa ya, di dalam mengelola cadangan devisa, Bank Indonesia juga punya keuntungan karena Bank Indonesia ini menanam cadangan devisa di tempat-tempat yang safe. Ya, sampai sekarang yang paling safe itu adalah Treasury bill dari Amerika ya. Tapi nggak tahu deh nantinya kalau ada yang lebih baik lagi. Tapi tidak pernah di dalam stok yang terlalu spekulatif. Oke. Dan itu akan selalu ada. Artinya kalau tidak sampai ada krisis lagi saja, kita punya cadangan devisa itu cukup memenuhi untuk perekonomian sebesar ekspor dan perdagangan luar negeri kita. Dulu pada masa COVID ada aturan yang dibuat antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI untuk burden sharing menghadapi COVID ini. Tapi ada time frame-nya. Apakah kemudian jadi untuk perlindungan sosial, makan siang gratis, maka BI juga akan dibuka peluang untuk tidak burden sharing? Menurut saya sih tidak menutup kemungkinan itu. Asal dananya itu mencukupi dan Bank Indonesia harus tahu itu apa yang artinya mencukupi tadi ya. Kalau itu masih bisa di-share, why not itu kalau ini program yang memang sudah dijanjikan oleh pemerintah gitu. Wow. Menurut Prof Derajat itu mengapa tidak? Sesuatu yang masuk akal dan ada alasannya, bukan sesuatu yang wasted lah. Menurut Prof Derajat untuk alasannya makan siang gratis pasar bisa menerima itu dengan baik? Saya kira iya, karena bagaimana ya, masalah stunting itu sesuatu yang betul-betul terjadi di masyarakat kita, and we cannot correct it if we are too late. Nah, stunting itu harus ditangani pada waktu ibu sedang hamil, bukannya setelah dia melahirkan gitu. Kalau itu terlambat, ya udah orang yang kuntat itu nggak akan bisa tumbuh dengan baik lagi gitu. Kalau hanya kuntat badannya, otaknya nggak apa-apa. Tapi kayaknya ada hubungannya kuntat itu. Saya tidak mempertentangkan itu karena memang soal minum susu gratis, makan gratis ini bukan sesuatu yang pertama kali dalam sejarah berdiri Republik Indonesia. Hanya memang jadi pertanyaan kan biayanya dari mana. Ya. Dan Prof Derajat di sini mengatakan bahwa burden sharing dengan Bank Indonesia adalah sebuah opsi yang terbuka. Iya. Kalau ya maksudnya Bank Indonesia mempunyai disuruh mengelola devisa yang untuk itu dong. Kalau diperlukan pemerintah bisa diminta tolong begitu. Apakah sementara, apakah jangka panjangnya, asal menurut gubernurnya masih sesuatu yang bisa berjalan, it should be okay. Ya, yang tanggung jawab presidennya.
Karena saya membaca juga tulisan Prof. Derajat ketika burden sharing antara pemerintah dan BI ini, kan sebenarnya Prof. mengatakan ini sama seperti waktu krisis keuangan 98, Bank Indonesia sebagai the last lending resort untuk tempat memberikan uang terakhir gitu, dia memberikan bantuannya. Kecuali Semoga saja tidak terjadi seperti 98, bagaimana niat baik BI untuk memberikan uang itu ada disalahgunakan dan menjadi ada penumpang-penumpang gelap. Iya, ya itu tadi. So untuk sesuatu yang punya resiko ini kenapa Prof lihat bahwa bisa jadi opsi untuk makan siang gratis? Karena saya melihat bahwa makan ini memang masih masalah untuk kita gitu ya. Jadi kalau kayak yang disalahgunakan tadi kan saya memberikan contoh di dalam tulisan saya seperti yang pada waktu ada fasilitas bantuan ekspor. Mengatakan ekspor garment, tahu-tahu isinya batu. Nah kalau itu pantasnya ya di penjara di Nusa Kambangan sana orangnya gitu. Tapi kalau ini ibu-ibu yang hamil kan tidak bisa bohong dong dia. So untuk saya itu investasi kayak seperti di dalam edukasi, kesehatan itu is investment gitu ya. Zaman dulu itu dianggap cost ya, sekarang bukan dianggap kerugian. Karena edukasi itu luxury kalau zaman penjajahan Belanda dulu gitu. Tapi sekarang kan nggak semua orang mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oke. So it's an option ya Prof ya? Ya. Asal kita mampu aja dah. Tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Memang itu ya trade off-nya selalu ya mungkin growth kita tidak setinggi yang kita inginkan misalnya gitu. Ya karena itu memang hal-hal seperti itu tuh multiplier-nya in growth ya nggak besar. Ya kalau mau yang besar ya untuk infrastruktur, untuk pengusaha gede itu suruh ngeluarin bukan untuk ibu hamil ya. Cuman kan ibu hamil ya untuk generasi yang akan datang kok bagaimana? Ada makan siang gratis, ada IKN. Nah, Prof, saya pernah mewawancarai Prof Emil soal ini. Sesama asisten Prof Sumitro, Prof Emil dan Prof Sudrajat Juwandono. Keras Prof Emil beberapa tahun yang lalu. Rasanya waktu itu masih zaman pandemi. Tidak terlalu setuju kalau itu dipaksakan. Karena kondisinya belum memungkinkan untuk IKN. Bukan tidak setuju adanya rencana masa depan IKN. Tapi kenapa harus sekarang? Prof Derajat apa pandangannya? ya kalau saya ya juga sama dengan kalau belum mampu ya jangan dulu lah gitu. Artinya kan kita udah mampu atau belum? Menurut Prof Derajat? Kalau untuk itu ya belum dong. Karena yang harus dibangun begitu banyaknya. From zero kok ya. Memang kondisi Jakarta ya makin nggak enak dan seterusnya ya. Cuman ya we have to be able to live with that sebelum betul-betul punya kemampuan untuk membangun IKN itu sampai selesai. Kalau saya nggak mau punya target harus selesai 2 tahun lagi dan sebagainya. Mana yang lebih penting, menyelesaikan IKN atau makan siang gratis, Prof? Makan siang itu yang lebih penting untuk saya. Karena ini generasi yang akan datang yang akan membangun Indonesia kok. Kalau saya itu, menurut saya nggak ragu-ragu deh. Ya kalau punya penduduk tambah banyak tapi bodoh-bodoh gitu kan ya is masalah gitu. Prof sendiri melihat tidak ada urgensinya untuk segera memindahkan ibu kota Enggak. Jakarta ke IKN. Ada investasi lain yang jauh lebih penting. Yes, that's the way I see it. Tapi itu ya apa namanya taste ya. Karena what is the urgency? Why do we have to? Ya nanti jangan membuat seperti apa tuh Kambodia ya.
kalau nggak salah Kambodia ya, yang pegawainya aja pada nggak mau pindah. Ya, kemarin kita DPR juga agak menunjukkan keengganan untuk pindah. Kira-kira moodnya Presiden-elek gimana, Prof? Saya nggak gitu ngerti deh. Tapi pasti ada prioritas. Iya. Dan untuk seorang Profesor Sudrajat Djiwandono lebih prioritas menurut saya makan siang untuk investasi anak-anak Indonesia dibandingkan mempercepat pembangunan IKN. Yes, I'm very sure about it. Gitu. Saat diumumkan KPU, pasangan Prabowo Gibran memang menempati perolehan suara terbanyak. Tapi dari sisi perolehan kursi partai politik pendukung belum mayoritas di parlemen. Bagaimana kebijakan presiden terpilih dapat mulus dijalankan tanpa dukungan penuh parlemen? Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Saya masih bersama seorang yang pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia di saat krisis. Seorang guru besar Emeritus Universitas Indonesia, Raja Ratnam School International Studies dan Nanyang Technological University, Singapura. Serta aktif menulis karya ilmiah di jurnal dan media massa, Profesor Sudrajat Djiwandono. Prof, benar ya? Udah sekarang ada gula, ada semut, jadi wah sekarang datang terus ngasih CV. Itu namanya manusia ya. Yang jangan-jangan Prof juga pasti dideketin dong. Ya juga kali ya, tapi nggak terlalu inilah, enggak lah. Saya udah terlalu tua nggak. Saya sebelum kita jeda tadi Prof, karena faktanya sekarang saat kita sedang berdialog ini hari Rabu tanggal 27 Maret. Sudah ada pengumuman dari KPU dan sekarang lagi ada sidang MK. Tapi intinya sebenarnya gini, dari KPU Pak Prabowo dan Mas Gibran itu perolehan suaranya terbanyak. Tetapi partai pendukung di parlemennya itu belum menjadi majority government. Pak Derajat melihat bahwa pentingkah memasukkan semakin banyak partai politik ke kabinet Pak Prabowo supaya menjadi majority government di parlemen? Susah itu ya, karena semakin beragam orang itu, meskipun mungkin menambah kekuatan, tapi biasanya juga menambah masalah gitu ya. Jadi setiap orang kan bisa berkontribusi tapi juga membawa baggage masing-masing ya. Jadi kalau saya sih lebih suka pilih-pilih sih ya daripada idealnya. Ya daripada banyak-banyak tapi terus sebetulnya akhirnya juga tidak efektif gitu ya. Karena saya mau mengutip tulisannya Prof Derajat nih. The country needs the best people to work at the right places, period. Butuh orang-orang yang tepat di posisi yang tepat. Jadi tadi sudah seperti Prof Derajat katakan, selama menteri-menteri di kabinetnya bagus, kompeten, the challenges bisa dilalui bersama-sama. I do not say that this is an easy matter, especially with the fat coalition of Indonesia Forward. Jadi Prof Derajat sendiri melihat koalisinya Pak Prabowo ini gemuk banget gitu. Ini memudahkan kebijakan-kebijakan Presiden-elek nantinya atau seperti yang tadi Pak Derajat katakan, justru membawa baggage? Menurut saya lebih
susah. Meskipun saya percaya ya Pak Prabowo orangnya begitu hebat di dalam melihat orang-orang yang potensialnya bisa kerjasama sama beliau ya. Tetapi tetap saja itu tadi manusia itu selalu punya plus and minus ya. Dan yang kelihatan belum tentu yang benar itu. Ada orang yang pinter merahasiakan gitu ya. Yang baiknya kayaknya lebih besar padahal sebetulnya sebaliknya. Itu ada juga gitu. Kalau sampai itu ikut masuk kan lebih tambah sakit daripada, kalau saya lebih senang kalau orangnya lebih sedikit tapi lebih mumpuni, orang Jawa bilang. Kita tapi bicara soal kenyataan politik. Saya tahu Pak Derajat ini punya konsep soal negarawan tuh kira-kira ada 4 yang diambil dari idenya Profesor Fierce, Reviews Fierce kalau nggak salah. Iya. Jadi visi, lalu moral yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan konsensus dari pandangan-pandangan yang bermutu tapi berbeda satu sama lain. Kalau kata singkatnya kan jadi dirigen di antara menteri-menteri yang hebat. Ya. Ketika Prof Derajat memandang inilah par excellence seorang pemimpin, itu kan waktu itu Pak Harto menurut saya. Dan Pak Harto itu mampu mencari benang merah, pandangan-pandangan brilian dari para teknokrat dan membuat keputusan. Tapi itu sentral kekuasaan di Pak Harto. Sekarang konsensus itu kan bukan konsensus di antara para menteri semata, tapi partai-partai politik, relawan yang merasa berjasa memenangkan seorang presiden. Ya. Gimana Prof Derajat melihat ini? Saya kira memang I don't know how ya memuaskan mereka ini. Jadi susah kalau mau nyaur kembali kalau dianggap mereka itu Apa kembali Prof? menyaur kayak itu dianggap utang ya. Mereka dulu melakukan sesuatu karena seperti orang ngasih pinjaman, sekarang harus dikembalikan. It will be very difficult gitu ya. Jadi ya mereka dulu bilang sukarelawan ya bener dong, kita juga boleh nagih. Ya dulu kan bilang sukarelawan, kok sekarang kok minta imbalan, namanya bukan sukarelawan dong kalau begitu. I don't know how many itu akan mau menerima argumen itu ya. Tapi ya kalau mau the bright and the brightest itu ya harus kayak gitu. Soalnya pengalaman kita setelah pemilu, setelah reformasi, pemilu presiden, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi dan sekarang Pak Prabowo. Meskipun kita one man one vote dan perolehan suara untuk Pak Prabowo itu besar, tetapi sesungguhnya realitanya tidak ada presiden yang sungguh-sungguh independen. True. Ia tetap saja harus mendapat persetujuan dari partai politik yang tadi saya bilang merasa ikut Anda menang karena saya. Memang itu ya. Bagaimana seorang program itu bisa dijalankan dengan lancar kalau tidak ada approval dari partai politik di parlemen? Memang pertama ya dia harus berani bertindak. Some of them didn't like it ya, tapi ya udah. Kalau itu terus menjadi bukan pendukung lagi, terpaksa bilang I'm sorry, gitu ya. Itu kalau udah jelas bahwa yang bersangkutan bisa merusak kerjasama yang ada. Kalau saya sih lebih baik begitu daripada dimasukin tapi terus nanti di situ tetap ngaco
karena tidak rela sebetulnya, why should you? Atau ada contoh seperti Presiden Jokowi di 5 tahun terakhir misalnya, semua dimasukkan ke dalam kabinet sehingga hanya tersisa minority opposition atau di luar kabinet dan semua RUU bisa diundangkan dengan cepat, mulus, yang tidak setuju tinggal walk out. Apakah menurut Pak Derajat ini patut dicontoh? Aduh, saya kok nggak berani ya bilang begitu. Saya lebih selektif orangnya. Dengan lain perkataan, saya lebih mengambil risiko. Maybe my troops is smaller, but I can depend on them 100% daripada besar, tetapi saya agak ada kekhawatirannya pada waktu sangat dibutuhkan nanti dia lari gitu ya. Cuman contoh yang di 5 tahun terakhir Pak Jokowi kan besar dan tidak ada yang lari, Prof. Ya, tapi kan juga banyak yang ngaco gitu ya. Buktinya yang masuk penjara juga banyak kok. Jadi itu yang saya maksudkan, saya lebih senang, lebih ramping daripada gemuk yang ya, semua orang kayaknya senang tapi in the end it's not effective gitu. Jadi Prof Derajat sangat menghargai partai-partai yang memang pilihan capresnya tidak menang kali ini tetap berada di luar sebagai pengontrol. Kalau ya. Itu lebih bagus. Nah, menurut saya. Meskipun kalau mereka semua masuk, semua RUU, semua policy dari presiden itu bisa dengan mudah digolkan di parlemen. Nyaris tanpa oposisi. Ya, digolkan tapi terus nggak jalan juga nggak ada gunanya sih menurut saya. Itu yang Prof lihat sekarang. Iya. Hanya sekedar. Not everything as what I'm saying ya. Saya tapi paham, karena sekedar hanya untuk digolkan rapat paripurna setuju, yang tidak setuju tinggal walk out, tapi implementasinya nggak jalan. Omnibus Law misalnya, katakan itu sangat mulus, tapi lihat apa yang terjadi. Itu kan maksudnya Prof Derajat ya? Ya itu, orang mau masuk penjara 2 tahun nggak apa-apa, keluar masih kaya. Nah, kalau orang sikapnya kayak gitu ya payah kita. Aku nggak ngerti, maksudnya ini kenapa? Kalau orang berani kayak gitu ya, ngawur di penjara kan cuma 2 tahun. Duit saya masih banyak di luar nanti. Ngawur maksudnya di mana yang ngawur? Ya itu nyolong duit nyolong duit saya nanya sendiri, masuk penjara sebentar, bayar kiri bayar kanan, keluar masih ada duitnya gitu. Oh maksudnya bikin undang-undang satu hal gampang, tapi nyolongnya juga gampang karena toh bisa bayar. Kayaknya begitu gampang ya bayarnya itu. Cuman I know that it's very difficult ya, artinya harus mengalami pertempuran itu sampai kita mengatakan okay, this is the best way to do gitu ya, which I don't know lah. Karena bagaimanapun juga Pak Derajat kan bilang koalisi yang gemuk sekali untuk Pak Prabowo, Gibran, belum lagi relawan. Biasanya 10 tahun terakhir ini berawal dari relawan, berakhir jadi komisaris BUMN. Kalau menurut Pak Derajat ini reward yang memang harus dilestarikan. Kalau bisa dikurangi ya lebih bagus ya menurut saya ya. Karena what did I do ya? Masa dapat duit nggak ngapa-ngapain sih? Kan ngapa-ngapain waktu jadi relawan. Ya tapi yang berkaitan dengan sumber duit ini tetap aja
menjadi sumber duit kan itu yang harus kalau dia ditunjukkan dia berjasa di situ, oke. Dan punya kapasitas sebenarnya ya. Iya. Ya. Prof juga melihat bahwa apa yang selama ini diperlihatkan relawan berawal dari relawan komisaris BUMN akhirnya itu praktek yang Enggak gitu. enggak. Enggak, karena itu tadi ya favoring yang and they don't setelah itu dia nggak bertanggung jawab sama sekali tapi dapat duit bagaimana sih? Ya, bukan karena saya belum pernah jadi komisaris tapi Tapi ini harus diceritakan sih, Prof Derajat ini adalah seorang teknokrat, ekonom senior, gubernur Bank Indonesia nggak pernah jadi komisaris manapun ya Prof. Sempat mau ditawarin tapi tidak diizinkan oleh Pak Marlin. Pak Sumarlin. Apa namanya? Ex officio gubernur Bank Sentral dulu, kalau nggak salah komisaris Pertamina, tapi itu nggak ada duitnya, cuman jabatan doang kalau nggak salah begitu. Nggak seperti komisaris Pertamina yang sekarang. Prof, jadi gini, saya ingin mendapat gambaran tentang tentang ekonomi ke depan gitu dengan situasi politik yang sungguh tidak gampang lah, karena ada yang harus diakomodasi, ada yang tidak harus, ada yang harus dibilang tidak. Apakah menurut Prof yang mengenal Presiden-elect Pak Prabowo, ya bisa independen dalam menentukan siapa yang nanti akan di kabinet? Saya kira iya. Saya lebih mementingkan pelaksanaan dari downstream ya, hilirisasi, bahwa ini betul-betul jalan. Dan ini harus ditopang dengan Menteri Perdagangan yang kuat yang berani bisa memasarkan produk dari hasil hilirisasi industri. Kalau enggak ya sia-sia. Kalau enggak sia-sia. Cuman jadi slogan hilirisasi itu. Jadi karena program ini program yang bagus dan itu bisa diteruskan dengan kekayaan kita yang masih bisa dipergunakan lebih baik lagi dan seterusnya. Tetapi itu tadi Menteri Perdagangan kita juga jangan tidur gitu ya. Penarik investor asing harus giat kerja, tapi yang mencari pasaran juga jangan tidur. Prof Derajat menekankan sekali lagi tidak apa-apa menjadi menjadi minority government di parlemen selama orang-orang yang ada di kabinet ya memang itu dari partai politik kompeten, jadi tidak perlu merangkul semua partai politik hanya untuk mayoritas di parlemen. Menurut saya sih bukannya mau elitis ya, tapi kalau ya gimana ya, yang jadi dokter bisa juga nggak tidak 100% orang Indonesia. Why should we force that semua jadi dokter honoris causa gitu. Prof, tapi ikut Gerindra nggak sih? Atau hanya bagian dari Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran? Enggak, saya Ketua Dewan Penasihat di partai. Ketua Dewan Penasehat di Partai Gerindra. Jadi yang politisi Mas Budi sama Mas Tommy? Ya, Tommy tapi ya politisi tapi ngurus duit. Yang politisi benar Budi karena dia anggota DPR ya sekarang wakil ketua Komisi 4 ya. Apa yang membuat Prof Derajat memberikan blessing putra-putranya menjadi politisi atau betul-betul aktif di partai? Saya tidak pernah menuntut apa-apa pada mahasiswanya. That's very true. Saya bukan seorang bapak yang cerewet. Yang saya harapkan dan itu kejadian adalah don't make scandal gitu ya. Jangan bikin skandal. Anak saya dua-duanya laki-laki, tahu-tahu ada seorang cewek yang mengatakan saya hamil karena anak saya kan payah saya gitu. Nah, saya udah terima kasih pada Tuhan bahwa itu tidak terjadi.
they're doing fine. Sekolah oke ya, satunya di Nggak jadi buta huruf. tidak betul. Di politik juga dia rupanya is doing very well ya, karena menjadi wakil ketua, tapi praktis yang dia ketuanya lah gitu ya, karena dia bahasa Inggris nggak pernah ada masalah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Budi has been doing very well di antara tidak hanya di dalam partai Gerindranya, tetapi dengan teman-teman partai dari partai lain gitu ya. Karena dia gampang bergaul. Karena itu juga omnya kan Pak Prabowo nih maksudnya. Meminta dia jadi juru bicara pada waktu tim pemenangan itu, Ya. sehingga Budi lebih banyak tampil di luar begitu. Saya mau nanya ayahnya kok gitu. Bener nggak Mas Budi itu sedang di coach atau diarahkan untuk next ketum Gerindra? Maybe ya, saya nggak pernah, dia belum pernah ngomong sama saya ya. Tapi it's just very possible. Ada yang bilang biarin di tangan keluarga dan sebagainya. I don't know. Seperti yang saya lakukan selama ini, I don't meddle with it gitu ya. Gak mau ikut campur lah. Gak mau itu, asal yang dikerjakan barang yang baik, berguna untuk masyarakat. Saya punya moto kehidupan bonum comune, Untuk kesejahteraan untuk masyarakat. kesejahteraan umum masyarakat gitu ya. Jadi as long as it's good for other people, do it gitu lah. Jangan ragu-ragu lagi, karena senjata kita itu ya itulah. Indonesia ini. Sorry Prof, karena saya mendengar nama Mas Budi itu dipersiapkan untuk menjadi the next ketua umum Gerindra. Ya, I don't know itu. Terus terangnya I don't know. It will be good, tapi nggak tahu lah siapa. Karena kan that kind of position itu masih banyak yang kepingin gitu ya. Kakak di bendahara Partai Gerindra. Yang Pak Derajat bilang sendiri baru jadi bendahara udah banyak musuhnya. Dan dia juga harus ngurus perusahaan dari Pak Hashim ya. Jadi memang dia udah has full in his hands gitu ya. Oke. Intinya sebenarnya Prof ingin mengatakan apapun posisi yang dipilih, bertanggung jawablah dan memiliki integritas. Yes. Karena ada nama eyang yang harus dijaga, True. nama orang tua yang harus dijaga. Ya. Dengan perilaku bermoral dan integritas Ya. tinggi. Terakhir Prof, sebelum saya menutup pertanyaan saya soal, karena sudah banyak nih, sebenarnya kan masih berapa bulan lagi, 7 bulan lagi lah untuk penentuan kabinet. Nama-nama sudah mulai berseliweran. Ada nama Mas Tommy Juwandono. Kabarnya yang pasti Wakil Menteri Keuangan. Is that true? I don't know. I honestly don't know. Tugas saya hanya give him the blessing kalau dia harus melakukan itu. Do as best as you can. Kalau memang itu ya. I think he can do it. He has the background. He knows theory. He graduated from a good university. He has been in the business for quite some time, so will be quite alright. Tapi ya. Kenapa nggak langsung Menteri Keuangan? Kenapa nggak Wamen? Kenapa hanya Wamen? Ya nggak tahu, itulah. Itu yang ngusulin pun siapa juga saya nggak tahu kok. Namanya santer banget. Mas Tommy minimal di katanya Wakil Menteri Keuangan. Ini loh, Menteri Keuangan saya teman saya itu Mari Muhammad. Saya kalau menonton lihat Prof Derajat seneng banget lihat karena katanya Prof seneng banget lihat foto-foto nostalgia zaman dulu dengan almarhum Mari Muhammad, salaman dengan Pak Harto dan sebagainya dan Ini ya, lainnya. kedekatan Mari sama saya itu luar biasanya begini.
Mari Muhammad itu orang selalu sembahyang 5 kali. Kalau waktunya sembahyang, dia kebetulan dekat dengan Bank Indonesia, dia langsung aja masuk kamar saya, bilang sama sekretaris saya, Bu Ida, saya mau sembahyang sebentar ya. Di situ ada sajadahnya dia dan seterusnya dan seterusnya. Untuk saya itu menandakan Pak Mari begitu merasa dekat dengan saya. Dia tahu I'm Catholic, ya, tapi dia mau mempergunakan kamar saya Untuk sholat. untuk sholat. Itu luar biasa kan? Sama Bu Mari dan sama anaknya saya sampai sekarang masih kenal baik karena hubungan saya sangat menghargai teman yang baik gitu ya. Ada pepatah Inggris, the birds that flock together have the same feeder. Jadi dan kita tahu bahwa Pak Mari Muhammad disebut Mr. Clean. Enggak. Jadi saya tahu lingkaran orang-orang yang berteman dengan Pak Derajat, Iya. Pak Mari pasti punya mazhab yang sama dalam menjaga integritas. Kalau Terima kasih sudah memberikan contoh itu, Pak terima kasih. Derajat. Saya tadi itu memberikan contoh itu ya karena luar biasa ya, dia mau menggunakan kamar yang saya gunakan kalau saya capek, saya memang tidur di kamar itu gitu ya. Itu dia cuma datang langsung Sholat. sholat di situ. Atau gini gantian mestinya, Pak Mari sholat di ruangannya Pak Derajat rosario di ruangannya Pak Mari. Prof, rahasia umur panjang apa Prof? Enggak brooding mengenai umur kita. Sebenarnya kalau saya berhenti ngajar, berhenti nulis, saya takut meninggal dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dengan kesibukan terus, make me So the medicine is writing. to me ya, karena itu tadi saya melaksanakan bonum community tadi karena dengan saya bagi-bagi, saya selalu memperoleh feedback. Oh. Ada yang tanya lebih mendalam, ada yang mengatakan oh bagus, ada yang ngeritik dan seterusnya. Mengajar adalah bagian dari memberi. Dengan memberi, maka itu energi buat seorang Profesor Sudrajat Ciwandono. Yes. Saya pikir baca-baca sedikit bukunya Prof. Derajat, saya pikir karena wine. Wine itu bagian dari itu. Saya sebenarnya udah berpikir, saya punya wine tahun 2012. I think it's okay lah. It's quite vintage ya Prof. Sure. Tapi membaca tulisannya Prof. Derajat dari Tuscany ini, saya minder nggak jadi deh. Takutnya begitu Prof lihat, ini brand apa ini? But sometimes we have to try it together. And as a Catholic, saya selalu bilang sama pastor-pastor, saya pernah ke Avignon, saya bilang. Di Avignon itu ada kampung dekat situ yang producing wine. Dulu Pope Benedictus yang ke-13 itu suka sekali dengan wine dari suatu daerah situ. Semenjak Pope selalu ke situ, produknya disebut Chateau du Pape. Wah, Chateau. Jadi ini wine-nya Pope. Kita minumnya langsung jadi the holy one. Iya. sebuah alasan untuk minum wine supaya mirip Pope. Prof. Saya bilang everybody has the right to have some craziness lah. Apalagi kalau craziness-nya ingin seperti Pope, itu craziness yang kayaknya Nanti sacred. Pope Francis mau datang loh. Iya, Prof. Derajat. Ya. Nanti kalau Prof. Derajat ketemu,
harus ajak saya. Oke. Ya, Prof, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di Kembali. Rosi. Kembali. Senang sekali, satu kehormatan bagi saya bisa mendengar langsung pemikiran Prof. Derajat. Sehat selalu. Salam untuk Ibu Bianti Terima kasih. dan Oke. Sampai terima jumpa kasih lagi. sekali lagi. Tetap menulis Ya. di Ya. Kompas. Ya. Oke. Terima kasih Prof. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan program Rosi. Kita ketemu lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV Independen, terpercaya.